Pilpres pencoblosan 14 Februari kemarin cukup baik ya, tertib, semua berjalan lancar ya, dan benar-benar jurdil ya, jurdil dan luber. Jadi kalau ada 1-2 orang elit parpol yang mengatakan itu curang, saya pikir tidak ada alasan, tidak ada dasar hukumnya untuk mengatakan itu. Karena memang kalau dibilang petugas KPU melakukan hal-hal yang tidak terpuji, saya pikir itu bisa dipertanggungjawabkan semua. Jadi tidak ada yang tidak, semua berjalannya baik ya. Jadi tidak ada alasan untuk mengatakan itu Pilpres ada kecurangan. Terlihat di sini kan banyak sekali sekarang, saya perhatikan ya, saya ikutin dari media juga, itu ada beberapa tokoh ya, tokoh parpol, utamanya kemarin ya yang diundang untuk makan malam itu Ketua Umum Nasdem Pak Surya Paloh. Jadi saya pikir apa memang diundang atau memang Pak Surya Paloh menghadap. Jadi dari komposisi pertemuannya itu cukup full ya, cukup mesra. Berarti memang Pak Surya Paloh sendiri mempercayai bahwa Pilpres kemarin itu berjalan baik, semua untuk rakyat ya. Jangan ditarik-tarik hanya untuk kepentingan politik dari parpol-parpol tertentu atau untuk golongan atau kelompok-kelompok. Jadi saya lihat ada banyak, ada beberapa kelompok lah, tidak saya bilang banyak ya, yang memang seolah-olah apalagi para purnawirawan itu memprotes ya, memprotes dan ingin memakzulkan Jokowi. Saya pikir alasan itu tidak kuat sama sekali, tidak berdasar. Makanya kemarin saya katakan juga di dalam wawancara, kalau para yang tidak puas itu, ya, para elit politik yang tidak puas, silakan, kan ada MK, silakan mengajukan gugatan kepada MK. Ya, jadi tidak di jalanan, kita jangan membiasakan ya persidangan jalanan ya. Jadi TNI dan Polri akan bertindak bila memang semua dibawa ke jalanan, mau turun, mau mengadakan blokade, mau mengadakan makar. Saya pikir itu tidak ada dasar hukum yang kuat, karena rakyat menginginkan ketertiban, rakyat menginginkan kedamaian, tidak dikotak-kotakan. Jangan sampai rakyat ini dikotak-kotakan. Biarlah rakyat sudah menyalurkan aspirasinya, sudah melakukan pesta demokrasi, pesta rakyat, dan hasilnya cukup masif ya, cukup signifikan ya, 58% ya. Jadi tidak ada yang diragukan dari hasil pencoblosan itu, bahwa itu semua berjalan baik. Ya, jadi kalau sekarang semua pada mendekat kepada Jokowi ya, kepada Prabowo, saya pikir hal yang wajar lah. Ini kan namanya juga, kita ini negara besar ya, negara besar, negara majemuk, dan rakyatnya cukup banyak ya, kita 280 juta orang lebih. Kita mesti rembukan, mesti semua konsolidasi untuk kepentingan rakyat ya, tidak untuk kepentingan politik sehingga mau memecah belah. Nah, Aib Saifullah juga itu mesti dijaga bicaranya, jangan bicara seolah-olah mengatakan bahwa pemilu ini tidak bersih, tidak jujur ya. Semua sudah berjalan dan tidak ada bukti-bukti yang mengatakan bahwa pemilu itu, pencoblosan itu, Pilpres itu melakukan kecurangan. Kalau hanya 1-2 saya pikir itu biasa, di mana-mana pun biasa itu. Dan bukan hanya di paslon 2, di paslon 1, paslon 3 pun melakukan hal yang sama ya. Tapi tidak mayoritas ya itu dilakukannya. Itu hanya beberapa desa yang memang ada orang-orang tertentu yang menyelusup ke situ. Jadi hentikanlah ya, jadi hentikanlah pengkotak-kotakan ya, hentikanlah memprotes. Biarlah semua diserahkan kepada KPU, karena ada Bawaslu, ada Panwaslu,
Jadi kita jangan a priori kita jangan zolim ya, biarkanlah semua itu menjadi keputusan yang solid. Kemarin udah kita lihat ya, para petinggi partai pun sudah mulai merapatkan barisan ya, untuk memang tidak ada perpecahan ya. Kalau memang tidak puas dengan hasil Pilpres, saya pikir bisa jadi oposisi, jadi penyeimbang. Jadi memang mesti check and balance ya. Jadi ada yang menjalankan pemerintahan dan ada yang mengawasi pemerintahan. Kan kita lihat hasil Pileg pun bagus ya. PDIP itu nomor 1, Golkar, Gerindra, urut-urutannya jelas itu. Jadi semua nanti ada kontrolnya. DPR akan melakukan kontrol kepada pemerintahan. Jadi tidak usah ditakutkan, diragukan lagi kalau Prabowo akan memimpin, dan Prabowo Gibran akan memimpin itu selama 5 tahun ya. Jadi kalau ada selentingan bahwa Prabowo itu hanya 2 tahun, saya pikir itu orang nggak ngerti hukum tata negara. Kan semua ada sumpahnya. Ini kan hanya mulutnya dari Koni aja yang bicara seperti itu, dasarnya tidak ada. Dan hentikan yang mengatakan juga Prabowo itu korup kemarin pembelian Mirage ya, itu tidak benar itu ya. Saya tahu persis seperti apa Prabowo itu berkecukupan dan dia hanya ingin mendarmabaktikan jiwa raganya ya, dia wakafkan jiwanya untuk bangsa dan negara ini. Jadi nggak ada yang cawe-cawe mau mengatakan Prabowo itu orang yang korup ya. Dari dulu kita udah tahu jiwanya seperti apa. Dia benar-benar memang dari seorang anak pejuang menjadi pejuang dan untuk rakyat. Jadi udah kita berhentikan mengkotak-kotakan. Mari kita merapatkan barisan. Semua ini kita lakukan untuk kepentingan rakyat. Saya pikir koalisi bagus ya, karena kita kan negara majemuk, memang harus koalisi ya, artinya dari paslon yang kalah pun akan direkrut untuk duduk di kabinet nanti. Jadi tidak semua yang isinya itu dari paslon 2, dari paslon 1, paslon 3 itu pasti direkrut. Mungkin Pak Ganjar sendiri pun akan didudukan jadi menteri, atau Pak Mahfud MD kembali lagi di kabinet ya, atau Pak Anies kembali lagi ke kabinet, kan nggak ada masalah. Mungkin dia bisa di Kementerian Pendidikan lagi kembali untuk memang mencerdaskan bangsa ini, mencerdaskan rakyat. Jadi tidak ada ya yang memang tidak nanti dirangkul, semua dirangkul, karena ini namanya kita ini negara majemuk, harus seperti itu. Kita mesti kumpul bersatu untuk kepentingan rakyat. Pemerintahan ini bisa berjalan ketika rakyat memberikan dukungan. Ya, saya pikir Pak Jokowi memilih Prabowo itu sangat tepat sekali ya, sangat tepat sekali memberikan kesempatan kepada Prabowo untuk dia duduk kemarin di Capres, Gibran Cawapres, dan terpilih karena memang keinginan rakyat. Saya pikir itu sudah pilihan yang tepat ya, karena Indonesia ini ke depan ini harus memang apa yang telah pondasi-pondasi diletakkan oleh Jokowi harus diteruskan ya. Jangan sampai kita turun degradasi lagi, kita terus maju ya. Karena nggak main-main ini global ya, dunia global ini ya, ekonominya udah kalau nggak orang yang kuat, orang yang cerdas ya dengan timnya, kita ini akan keblingset ya, akan terseok-seok ya. Nah tapi kan kita lihat negara-negara lain pun sudah terseok-seok, Indonesia masih ekonomi masih bisa terkendalikan, masih bisa rakyat itu menikmati hasil pembangunan. Jangan hasil pembangunan ini hanya dinikmati oleh orang-orang tertentu, biar rakyat yang merasakan dan menikmatinya. Itu ada pada Prabowo. Tidak ada kaitannya dengan Orde Baru ya, tidak ada, karena Orde Baru udah it's over ya, udah lalu ya, dan rakyat sudah cerdas ya, dan tidak ada ketakutan ya. Orde Baru itu kan cuma suatu cerita ya, cerita tempo hari bangsa ini seperti apa dipimpin oleh
Pak Harto ya. Tapi itu tidak akan pernah terjadi lagi. Memang beliau memang keluarga besar dan yang ada di Orde Baru tempo hari. Tapi itu kan sudah dilihat 5 tahun terakhir ya oleh Jokowi ya. Dan sebelum itu pun Megawati pun udah pernah berpasangan sama beliau kok untuk tempo hari mau pilpres kan. Megawati dengan Prabowo, Hatta Rajasa dengan Prabowo dengan Sandiaga Uno. Nah sekarang Prabowo dengan Gibran dan berhasil, artinya ada kepercayaan dari rakyat kepada Prabowo, kepada Gibran. Ya udah jangan dipersoalkan lah. Jangan kita bicara landasan hukum segala macam, semua udah tertata baik. Kalau nggak puas ada lembaga MK yang bisa memutuskan. Jadi percayakanlah hukum itu akan berjalan. Karena militer dan kepolisian selalu netral dan selalu ada di belakang rakyat. Dari rakyat untuk rakyat. Saya pikir itu yang paling tepat ya. Saya Muara Karta.